والصيام والزكاة وحج بيت الحرام ونيل سبل السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Hadratil Mukarramin wal Muhtaramin yang sangat kami muliakan, segenap para orang tua, para guru, para jamaah minal hadirin, dalam rangka 40 hari telah berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, Al-Mukarram Pemanda Bapak Haji Nurdin Arsudin bin Haji Syair, yang tentunya kita semua mendoakan mudah-mudahan almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para guru kita yang hadir di tengah-tengah kita di kesempatan sore hari ini, hari mendekati kita berbuka puasa pada hari ke-21 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini termasuk hari-hari yang istimewa, hari-hari yang dimana Allah siapkan sebuah rahasia kemuliaan. Kalau semalam kita mengisi dengan amalan-amalan, kita tahu sejak Jumat menjelang setelah khutbah Jumat, tanah air kita diguyur hujan dan berhenti-berhenti menjelang isya. Ini salah satu tanda keberkahan alam raya. Mudah-mudahan perjuangan kita di sisa 10 hari terakhir dalam rangka meraih kemuliaan Lailatul Qadar dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang kita muliakan, guru kita Bapak Kiai Haji Asadi Sakur, orang tua kita Bapak Haji Jailani. Ya, ini sambil kita menunggu sebenarnya program acaranya ke warung tahlil, terus langsung kita pulang. Karena memang hari ini pun banyak program buka puasa bersama, tapi memang takdir Allah kirimannya belum sampai ke kemari yang harusnya kita bawa pulang. Jadi izinkan saya sambil mengisi waktu, sebab kalau sambil mengisi waktu dikeluarin air belum waktunya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita merasakan bahwa inilah salah satu tandanya orang soleh. Kita nggak pernah tahu kalau seseorang meninggal kapan 40 hari, tapi almarhum luar biasa. Allah takdirkan 40 harinya di hari bulan suci Ramadan. Ini akan kita buktikan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang berpuasa doanya mustajab. Salah satu la turaddu du'ahum. Ada 3 kelompok yang kalau mereka berdoa, doanya nggak bakal ditolak. Satu yang pertama, as-shaimu hatta yufira. Orang yang lagi berpuasa sampai dia berbuka. Masya Allah ya. Gak ada di antara kita yang bisa merencanain gitu satu waktu pesan sama anak, ntar kalau gua meninggal tahlilin gua hari ke-40 orang yang pada puasa. Ada nggak bisa janjian gitu? Kagak ada. Lagi emang bagaimana kematian? Tapi ini lihat cara-cara Allah. Ya kita hadir, kita udah sabar dari mulai pagi, siang, sampai menjelang sore. Dulu ada cerita orang sabar. Sabar itu orang yang paling disayang Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Satu waktu ada orang pemuda yang hidup sebatang kara, nggak punya keluarga. Jadi hidupnya berpindah-pindah dari masjid ke masjid. Yang membutuhkan uluran kasih sayang Allah. Tapi qadarullah, saat anak muda itu lalu dengan bismillah ditawarkan anak muda itu untuk menikah dengan wanita itu. Ini si pemuda yang lagi merasa lapar bingung. Dia membatin perasaan saya mah doanya dari tadi kita makan sama Allah. Kenapa dikabulnya dijawabnya mereka ini? Sudah para jamaah sekalian gak banyak berpikir karena ditawarin sama orang soleh. Dan dia yakin ini menjadi jawaban doa. Nanti hikmahnya adalah tidak semua jawaban doa kita sesuai dengan yang kita mau. Kadang-kadang cara jawab Allah berbeda. Tapi apa jamaah yang dimuliakan, begitu dia mengiyakan, lalu kemudian dilaksanakan prosesi akad nikah, maka si pemuda yang ini tidak punya rumah dibawalah sama istrinya. Begitu dibawa, dituntun, hatinya deg-degan.
Kenapa hatinya deg-degan? Karena jalan-jalan yang dia tapaki sekarang adalah jalan-jalan yang tadi waktu kampung sepi jalannya. Makin dekat ke rumahnya makin deg-degan. Ada rumah-rumah yang dilalui, ada rumah-rumah yang tadi dia sampai. Dan yang lebih membuat dirinya ya lemas lumah, dia dituntut masuk sama wanita tadi ke rumah yang tadi dia masukin. Subhanallah. Akhirnya dia disuruh duduk, disajikan, dan yang luar biasa, dia disajikan oleh istrinya roti yang tadi dia genggam. Subhanallah. Dia menangis. Apa dia bilang? Ya Allah, aku hanya sabar daripada tidak memakan, tapi kau jawab sabarku dengan berbagai macam. Bukan hanya roti yang hari ini aku makan, yang bikin roti juga udah punya saya. Subhanallah. Berapa lama sabarnya? Sabarnya berapa lama? 1-2 21 hari. Dari pagi sampai sore sabar. Mana mungkin gak punya doa-doa mustajab? Doain diri kita yang hari ini terpuruk. Doain orang besar kita yang hari ini tersiksa. Doain kementerian agama kita yang berada di orang-orang yang tidak paham dengan agama. Detik-detik berbuka puasa kita doa buat menteri bangsa kita. Karena terlalu hebat sabar kita 21 hari berjam-jam tidak makan, tidak minum. Maka Masya Allah, jangan dimutin orang baik. Nggak mungkin bisa pesan begini didoain detik-detik menjelang berbuka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ntar makin lama makin kencang ceramah. Sudah. Belum. Bukan, saya tidak lagi buka puasa bersama, ditungguin ini di musola. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini tidak dimiliki di hari-hari yang lain, ini tidak dimiliki di orang-orang yang tidak berpuasa. Maka kenapa di Mekah, di Madinah, para jamaah sekalian, itu kalau sudah menjelang berbuka puasa, subhanallah, itu masjid Mekah Madinah itu padat dengan orang, sangat padat dengan orang. Kenapa? Karena pada saat seorang sedang berbuka puasa, disitulah Allah panggil malaikat-malaikatnya. Allah berseru kepada malaikat, hei malaikat, dulu kau pernah meragukan ketika aku hendak menciptakan seorang yang menjadi khalifah. Sekarang coba lihat, untuk apa dia tidak makan 12 jam? Untuk apa dia tidak minum 12 jam? Padahal dia bisa makan, bisa minum tanpa ketahuan orang. Ketahuilah mereka semua puasa untukku, kata Allah. Makanya hadisnya as-saumu li, kata hadisnya. Puasa itu untukku. Terus kemudian malaikat tertunduk malu melihat dan mengakui bahwa manusia ini imannya lebih tinggi. Kemudian Allah suruh mereka turun mencatat semua permintaannya saat detik-detik berbuka puasa. Itulah doa mustajab. Itulah doa yang paling mahal. Itulah doa yang tiada halangan. Di dalam hadis yang lain dikatakan, naumus shaimi ibadatun wa subtuhu tasbihun wa du'a'uhu mustajabun wa amaluhu mudha'afatun. Banyak dalil-dalil yang kita bisa jelaskan bahwa orang sedang berpuasa itu doanya mustajab. Maka Masya Allah, tabarakallah, Bapak Ibu, para guru, para orang tua sekalian, di khusus tentunya keluarga besar daripada Pak Manda dan Haji Nurdin, abang-abang saya di sini. Maka lanjutkan daripada amalan orang tua kita, lanjutkan daripada amalan kita punya orang tua yang betapa bekas-bekas perjalanannya bisa kita buktikan, yang betapa di malam ketujuh kita bisa lihat seorang Kiai Haji Abdurrahman Soleh saja yang merasakan betapa panutan beliau sebagai orang tua diakui. Maka hari ini baik di lingkungan RW 01 ataupun murid-muridnya yang bertebaran, karena beliau adalah seorang pendidik di sekolah dasar, maka pasti hari ini kita telah memetik daripada manfaat ilmunya. Maka bersyukurlah kita, mudah-mudahan doa-doa kita di hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dipilihkan waktunya pada hari tanggal 21 di antara yang ganjil, dan kita berdoa dalam keadaan berpuasa. Semoga kita yang hadir hari ini juga kelak saat Allah jemput usia kita, Allah tutupkan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, yuk kita baca Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau bukan karena pertolongan Allah dengan suasana kisruh daripada permasalahan di negeri kita, namun sampai hari ini kita sudah merasakan ada pelonggaran. Salah satunya adalah program terbesar Gubernur DKI yang akan melaksanakan takbiran dan sholat Idul Fitri Akbar pertama
setelah masa corona dan ketika seorang gubernur yang dahulu pernah merendahkan Al-Quran. Makanya ini suatu tanda-tanda kemenangan. Maka kita harus bergembira dengan tanda-tanda Allah berpihak kepada kita. Di balik ujian para ulama kita, Allah kasih kemenangan kepada tokoh masyarakat kita yang satu ini. Mari kita baca Al-Fatihah. Semoga kiranya tanah air kita khususnya ibu kota Jakarta betul-betul diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selepas daripada Ramadan ini sudah tidak usah pakai lama-lama. Semoga Allah memberikan pemimpin kita pemimpin yang lebih baik, yang kebijakannya berpihak kepada rakyat, yang keputusannya membuat syariat Islam bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.